Ketika mendengar kata psikologi, banyak dari kita langsung teringat pada nama-nama seperti Freud atau Skinner. Namun, jauh sebelum mereka, pemikiran tentang jiwa dan perilaku manusia sudah hidup dalam hasanah keilmuan Islam. Mari kita menelusuri sejarah psikologi, mulai dari pemikir Islam klasik hingga perkembangan aliran psikologi modern. Berikut ini adalah tokoh penting dunia Islam yang berkontribusi besar dalam pembentukan dasar-dasar psikologi. Yang pertama, ada Abu Yusuf Ya'qub atau Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf Arab pertama. Ia berusaha menggabungkan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Dalam konteks psikologi, Al-Kindi membahas jiwa dan akal sebagai elemen penting dalam memahami manusia. Ia menyatakan bahwa emosi seperti kesedihan dapat diatasi melalui latihan rasional dan spiritual. Dampaknya, Al-Kindi membuka jalan bagi integrasi antara filsafat dan psikologi dalam tradisi keilmuan Islam, dan ia menjadi pelopor dalam pendekatan rasional terhadap persoalan jiwa. Yang kedua yaitu Ar-Razi atau Muhammad ibnu Zakaria. Ar-Razi adalah seorang dokter dan filsuf yang sangat menekankan pentingnya kesehatan mental. Dalam bukunya, Kitab Al-Tib Ar-Ruhani, ia membahas bagaimana emosi negatif seperti marah dan sedih mempengaruhi kesehatan seseorang. Ia mengakui bahwa perawatan jiwa sama pentingnya dengan perawatan fisik. Nah, dampaknya, ia dianggap sebagai salah satu pelopor psikiatri dalam dunia Islam karena pendekatannya yang manusiawi terhadap pasien mental dan usahanya membedakan gangguan psikis dan fisik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Fakhr al-Din Ar-Razi. Fakhr al-Din adalah seorang teolog dan filsuf yang memperluas pandangan tentang jiwa dari perspektif keagamaan dan logika. Ia mendiskusikan fungsi jiwa dalam memahami wahyu, logika berpikir, dan kehendak manusia. Nah, dampaknya, ia memperkaya diskusi psikologi Islam dengan pendekatan kalam atau teologi rasional yang lebih sistematis, serta menekankan pentingnya akal dalam memahami fenomena kejiwaan. Dan yang keempat, Al-Farabi. Al-Farabi membagi jiwa manusia menjadi 3 bagian, yakni yang pertama, vegetatif atau pertumbuhan, yang kedua, hewani atau emosi dan gerak, dan yang ketiga, rasional atau akal dan pemahaman. Ia melihat jiwa rasional sebagai bagian tertinggi yang harus dikembangkan untuk mencapai kesempurnaan manusia. Nah, dampaknya, ia sangat berpengaruh dalam filsafat pendidikan dan psikologi moral, serta menekankan peran akal dalam mengendalikan nafsu dan emosi. Selanjutnya Al-Balkhi. Al-Balkhi dalam karyanya Masali Al-Abdan wa Al-Anfus menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Ia juga membedakan antara depresi yang disebabkan oleh faktor fisik dan depresi karena faktor psikis. Ia juga menekankan pentingnya pikiran positif dan dukungan sosial. Dampaknya dianggap sebagai pelopor terapi kognitif dalam Islam karena pendekatannya yang sistematis terhadap gangguan mental dan pengaruh pikiran terhadap kesehatan jiwa. Selanjutnya, yang keenam ada Ibnu Sina. Avicenna. Ibnu Sina adalah tokoh penting dalam psikologi medis. Dalam Asy-Syifah dan Al-Qanun fi At-Tibb, ia menyatakan bahwa jiwa bersifat imaterial dan independen dari tubuh. Meskipun keduanya saling mempengaruhi, ia juga mengklarifikasikan gangguan jiwa dan memperkenalkan terapi melalui musik dan sugesti. Dampaknya, pemikirannya sangat berpengaruh di dunia Islam dan Barat. Karyanya menjadi rujukan utama dalam pengobatan jiwa selama berabad-abad. Yang ketujuh, Ibnu Miskawah. Ibnu Miskawah fokus pada etika dan pembentukan akhlak. Dalam bukunya Tahdzib al-Akhlaq, ia menekankan pentingnya membiasakan diri dengan tindakan baik
agar terbentuk karakter mulia. Jiwa harus dilatih agar seimbang dan tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Dampaknya memberikan fondasi bagi psikologi, moral, dan pendidikan karakter dalam Islam. Tokoh yang ke-8, Al-Ghazali. Al-Ghazali menggabungkan pendekatan filsafat, sufisme, dan teologi. Ia menjelaskan struktur jiwa dalam 4 elemen: akal, nafsu, amarah, dan hati. Ia menekankan pentingnya tazkiyatul nafs atau yang disebut penyucian jiwa untuk mendekat kepada Allah dan mengatasi penyakit hati seperti ria, sombong, dan cinta dunia. Dampaknya, pemikiran sangat mempengaruhi dunia Islam, khususnya dalam psikologi spiritual dan pendidikan jiwa. Selanjutnya, tokoh yang terakhir ada Ibnu Rus atau Averroes. Ibnu Rus banyak menafsirkan karya Aristoteles dan mendukung pemikiran rasional. Ia melihat jiwa sebagai bentuk dari tubuh dan menganggap akal manusia sebagai kemampuan untuk memahami bentuk-bentuk universal. Ia juga menolak pandangan bahwa akal manusia berasal dari luar, akal aktif. Dampaknya, ia menjadi jembatan pemikiran antara Islam dan Eropa, dan pemikirannya memberi pengaruh besar pada perkembangan psikologi rasional di Barat.